Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 091100. Apa kamu tahu maksud saya? Kuzi menutup buku itu dengan puas. Kuzi bertanya pada cucu, tapi dia melihat ke arah Liang Wen. Liang Wen hanya belajar sampai kelas 6, jadi dia tentu saja tidak tahu tentang ini. Namun, dia masih senang Kuzi mau berbicara dengannya. Karena dia berbicara dengannya, bukankah mereka tidak jauh dari berbaikan? Liang Wen tersenyum dan bertanya pada cucu, ayah tidak tahu. Cucu, beritahu aku. Cucu menonjol dengan bangga, dengan kata lain, bunga teratai tumbuh di lumpur yang sangat kotor, tetapi tumbuh bersih dan indah. Itu tumbuh di air dan tidak akan berubah menjadi monster seperti air. Itu benar dan salah. Kuzi menutup mulutnya dan tertawa. Dia seperti Liang Wen, dia ingin menyelamatkan muka. Itu bukan berubah menjadi monster. Tapi itu telah dicuci oleh air jernih dan tidak pernah berubah keindahannya. Dia mengoreksi cucu, seperti kata pepatah, penyair menyukai karakter mulia bunga teratai yang tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Jantung Liang Wen berdetak kencang. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk makan, tidak berani menatap mata Kuzi. Masalah ini masih belum terselesaikan. Cucu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Agak rumit, tapi dia merasa kata-kata ibunya masuk akal dan mengangguk dengan patuh. Bibi Hui menjelaskan kepada cucu lagi, dengan kata lain, orang jahat itu seperti lumpur. Banyak orang melihat orang jahat di sekitar mereka melakukan hal buruk, dan mereka ingin melakukan hal buruk juga. Dengan demikian, mereka menjadi orang jahat seperti lumpur. Namun, meskipun teratai tumbuh di lingkungan berlumpur, dia tetap teratai dan orang yang baik, jadi kami harus memuji dia. Cucu mengerutkan bibirnya menjadi bentuk bulat O. Dia mengerti sekarang. Jadi ini maksudnya. Dia berdiri dan berteriak, saya, Liang Chu, juga ingin menjadi lotus. Saya ingin menjadi orang baik. Dia sebenarnya berusaha membuat adiknya bahagia. Sisi juga sangat bersemangat hingga dia mengepakkan tangan kecilnya dan tersenyum, memperlihatkan gigi kecilnya yang putih susu. Tentu saja, Kuzi tahu bahwa semua anaknya adalah anak yang baik. Meskipun mereka memperlakukannya dengan dingin di kehidupan sebelumnya, mereka benar-benar dapat menempatkan diri pada posisi orang-orang di sekitar mereka. Mereka memiliki empati yang kuat dan sangat baik kepada orang lain. Namun, begitu mereka kembali ke rumah, mereka tidak mau menghadapi Kuzi, yang hanya memperhatikan putranya. Melihat kedua putri itu, semua orang tidak bisa menahan senyum. Hanya senyum Liang Wen yang kaku. Dia tahu bahwa Kuzi merujuk padanya. Sepertinya kemarahannya tidak kecil, dan dia harus membujuknya dengan benar. Meskipun dia mungkin tidak bisa membuat Kuzi mempercayainya lagi, dia seharusnya bisa menenangkannya jika dia melakukannya dengan baik. Liang Wen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan begitu rendah hati di depan Kuzi. Dia sedang memikirkan kapan dia harus meminta temannya dari luar negeri untuk mengirim kembali sebotol parfum lagi. Dia sangat modis sekarang, jadi dia pasti akan menyukainya. Pada malam hari, setelah mandi, dia mengangkat selimut dan menemukan tumpukan uang di dalamnya. Dia tidak bisa mengerti apa yang Kuzi lakukan saat ini. Tanpa diduga, Kuzi berbicara lebih dulu, perusahaan meminjamkan saya sejumlah uang ketika kami menyewa tempat itu. Aku mengembalikannya padamu sekarang. Dia ingin memberitahu Liang Wen bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri sekarang dan tidak membutuhkan uangnya. Liang Wen menyeringai, tapi dia tidak tertawa. Apa? Apa itu? Barang-barangmu dan barang-barangku, kita masih harus membedakannya dengan jelas. Kuzi tersenyum pada Liang Wen. Untuk sesaat, Liang Wen merasa seperti telah ditinggalkan oleh Kuzi. Kepercayaan dan fokusnya tidak lagi pada dirinya. Lagi pula, dia tidak ingin menyerahkan keputusan kepada Liang Wen seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Hanya dengan berdiri dengan kekuatan sendiri seseorang dapat memiliki energi untuk berjalan dan berjalan jauh. Kau bisa tidur sendiri malam ini. Aku akan tidur dengan cucu. Kita harus bangun pagi besok.
Kuzi menggendong Sisi yang sedang tidur nyenyak dan berjalan menuju kamar cucu. Kemana kita akan pergi? Liang Wen mau tidak mau bertanya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk pergi? Dia juga ingin bertanya. Meskipun dia tidak bisa memikirkan tempat lain yang ingin dia kunjungi selain klub malam, bukankah sedikit tidak pantas membawa serta cucu? Aku akan mencari rumah dengan cucu. Dia ingin memiliki rumah sendiri di masa depan. Kuzi menutup pintu. Liang Wen ditinggalkan sendirian di ruang tamu, berjuang untuk mencari tahu. Berapa banyak uang yang diperoleh Kuzi? Bagaimana dia memikirkan ini? Berapa lama dia menyewa toko perusahaan? Mengapa dia berpikir untuk membeli toko baru? Juga, bagaimana bisa begitu mudah menemukan toko? Liang Wen tidak mengerti. Bahkan di era ini, sebuah rumah bukanlah masalah kecil. Tanpa menghabiskan waktu dan tenaga, sangat tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Berapa banyak uang yang dia hasilkan? Dia bertingkah seperti orang kaya baru. Namun, dia kurang lebih mempercayainya. Matanya terlalu tajam, dan dia bisa melihat semuanya dengan akurat. Seringkali, Kuzi dapat membuat keputusan yang tidak dapat dibuat oleh Liang Wen bahkan setelah waktu yang lama. Itu persis seperti rumah yang dia tinggali sekarang. Ketika dia membelinya, dia pikir itu mahal dan merepotkan. Sekarang dia tinggal di dalamnya, dia benar-benar merasa sangat nyaman. Dia sangat cerdas. Liang Wen tidak mengatakan apa-apa. Berbicara tentang melihat rumah, Liang Wen juga ingat bahwa 2 hari yang lalu, seorang teman mengajaknya keluar untuk melihat sebuah rumah. Orang itu adalah teman lamanya di tempat kerja. Dia berkata bahwa dia sudah lama tertarik dengan rumah baru dan bersikeras menyeret Liang Wen untuk melihatnya. Pada akhirnya, Liang Wen pergi dengan niat untuk menemani seorang teman, namun ia memiliki ide yang berbeda setelah pergi. Itu memang tempat yang bagus. Pemandangannya luas, lingkungannya bagus, dan pemandangan sungainya bagus. Agen real estate sangat pandai berbicara. Liang Wen dan temannya tertegun. Dia sudah memutuskan bahwa dia pasti akan membeli rumah. Dia awalnya berencana untuk membawa Kuzi untuk melihatnya dalam beberapa hari dan meminta pendapatnya. Jika dia setuju, maka dia akan membelinya. Namun, setelah pertengkaran antara Kuzi dan Lin He beberapa hari ini, dia benar-benar melupakan masalah ini. Dia tidak punya pilihan selain mengetuk pintu cucu. Aku juga akan pergi besok. Saya melihat sebuah rumah 2 hari yang lalu. Aku akan membawamu ke sana untuk melihatnya. Kuzi menggumamkan jawaban, tetapi jantungnya berdetak kencang. Mengapa dia menyukai rumah itu? Apakah dia memutuskan untuk membelinya? Di kehidupan sebelumnya, Liang Wen awalnya membeli rumah pernikahan untuk cucu, tetapi dia tidak membicarakannya dengan Kuzi. Karena kalaupun mereka membahasnya, itu akan sia-sia. Kuzi dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Saat itu, cucu masih duduk di bangku SMP. Belakangan, cucu menikah dan rumahnya belum dibangun. Pasalnya, selama pembangunan, perusahaan real estate menarik dananya di tengah jalan. Berita ini sangat mendadak, tetapi para pekerja tidak bisa bekerja dengan gratis. Mereka yang bisa pergi segera pergi. Itu adalah daerah pemukiman kelas atas tanpa pintu atau jendela, tanpa air, dan tanpa fasilitas dasar. Rumah itu ditinggalkan begitu saja di sana, dan tanaman hijau yang setengah jadi di lantai bawah penuh dengan rumput liar. Rumah itu tidak jauh dari rumah yang mereka beli saat itu. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka dapat melihat beberapa rumah di lingkungan itu berdiri di sana, kusam dan kosong. Itu membuat hati Kuzi sakit melihat mereka. Mereka terus-menerus mengingatkannya bahwa membeli sesuatu dengan begitu banyak uang itu baik. Yang lainnya adalah rumah yang dibeli Liang Wen di kampung halamannya. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia tidak melakukannya dengan baik di kota Jiang, dia akan kembali dan membuka toko kelontong atau semacamnya. Akan baik untuk menjalani kehidupan yang stabil. Kemudian, dia mendapatkan pijakan di kota Jiang dengan kemampuannya sendiri, tetapi rumah keluarganya disewakan ke Liang Jie selama 20-30 tahun. Meskipun dia mengatakan bahwa dia menyewa rumah, dia tidak membayar 1 sen pun. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih, seolah-olah rumah itu dibelikan untuknya.
Suatu ketika Liang Wen ingin menyimpan barang-barangnya tetapi tidak memiliki tempat untuk menyimpannya. Liang Jie juga tidak mau memberikan ruang. Pada akhirnya, Liang Wen tidak punya pilihan selain menyimpan semuanya di garasi. Mobilnya hanya bisa diparkir di tempat parkir umum. Dia berkata bahwa jika dia mengeraskan hatinya dan menjual rumah itu, dia hanya bisa menjualnya seharga 2-300 ribu yuan. Jika dia tidak bisa menghasilkan uang, dia akan membuang-buang waktunya. Lebih baik biarkan saja di sana. Liang Wen benar-benar tidak beruntung dalam hal mencari rumah. Jika itu bukan akhir yang buruk, itu akan hancur oleh tangannya sendiri. Untungnya, dia telah menyebutkannya. Kalau tidak, Kuzi akan menyesalinya. Rumah-rumah yang dilihat Kuzi sekarang adalah semua rumah yang dia cari satu persatu. Saat itu, agen real estate belum begitu mahir, jadi pada dasarnya dia harus mencari dan melihat sendiri. Kuzi sudah memikirkan beberapa rumah yang cocok, tetapi dia masih ingin melihat beberapa. Lebih baik lebih berhati-hati tentang rumah. Lagi pula, itu bukan masalah kecil. Baiklah, saya akan mencari rumah dengan Liang Wen besok, kalau dia ditipu lagi. Meskipun dia masih marah, dia tidak bisa gegabah soal uang. Keesokan harinya, Kuzi bangun sangat pagi. Dia telah memikirkan rumah sepanjang malam dan tidak mendapatkan istirahat yang baik. Kantung matanya agak berat dan dia terlihat jauh lebih kuyuh. Liang Wen juga tidak terlalu banyak tidur. Dia memiliki telinga yang tajam, jadi ketika mendengar alarm, dia segera bangun. Matahari di pagi hari benar-benar bagus. Musim semi belum datang, tapi matahari bersinar keemasan. Pemanasan yang dibawa oleh tirai membuat orang ingin tidur siang lagi. Bibi Hui sedang sibuk menyiapkan sarapan di dapur. Aroma pandekuk telur perlahan menyebar, memenuhi seluruh ruangan dengan aroma yang membuat orang tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Liang Wen yakin dia tidak tidur nyenyak, jadi dia segera menghangatkan susu Kuzi dan memijat bahunya. Gunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Kuzi benar-benar kelelahan dari beberapa hari ini. Tidak hanya dia harus memperhatikan situasi perusahaannya, tetapi dia juga harus berlarian mencari rumah untuk cucu. Dia sangat lelah sehingga dia akan hancur berantakan. Dia ingin mendapatkan SIM ketika dia bebas dan membeli mobilnya sendiri. Kemudian, akan lebih mudah baginya untuk pergi kemanapun, dan dia tidak akan kesulitan mencari taksi. Baiklah. Liang Wen meningkatkan kekuatan di tangannya. Cucu sedang menyikat giginya di samping sambil diam-diam memperhatikan mereka. Orang tuanya terkadang terlalu romantis. Itu seperti di serial TV. Dia merasa sangat bahagia. Hari ini, cucu berdandan dengan indah. Dia bersikeras memakai bedak Kuzi, jadi Kuzi mengizinkannya memakai sedikit dan bahkan menggunakan ujung jarinya untuk mengoleskan sedikit lipstik padanya. Cucu mengenakan gaun kecilnya dan berbalik beberapa kali di depan cermin. Dia mengaguminya untuk waktu yang lama sebelum dia memeluk Bibi Hui dan bertanya, "Nenek, apakah aku terlihat seperti putri kecil?" Bibi Hui mau tak mau menyentuh wajah mumilnya saat melihat ekspresi bahagianya. Itu benar, cucu adalah putri kecil nenek. Cucu sangat senang. Hari ini, ibunya berkata bahwa dia akan membawanya untuk melihat perusahaannya. Dia adalah bos yang sangat cantik, jadi dia pasti bisa memilih rumah terbaik, seperti Istana Putri. Liang Wen pertama-tama membawa mereka berdua ke rumah yang dia incar. Agen real estate itu sekilas tahu bahwa istri Liang Wen bukanlah wanita yang bisa dianggap enteng. Kuzi melirik ke rumah di sebelahnya dan berkata, tempat ini tidak cukup. Mata manajer real estate dan penjual terbuka lebar. Dengan dekorasi yang bagus dan anggaran yang besar, rumah harus dikembangkan di tempat yang bagus. Selain itu, ini adalah rumah bagus yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang di dalamnya. Butuh banyak usaha bagi orang-orang di luar untuk melihat rumah itu. Kuzi hanya melihat sekali dan tahu dia seharusnya tidak membelinya. Ini terlalu mutlak. Dia bahkan tidak menanyakan harganya. Dengan harga segitu, mereka pasti tidak akan bisa membeli rumah lain sebagus ini. Terkadang, peluang seperti itu. Mereka akan lewat dalam sekejap dan jika Anda tidak bisa menangkapnya. Namun, Kuzi yakin bahwa meskipun lingkungan di sini bagus, dia tahu itu bukan tempat yang baik jika mereka tidak dapat menyelesaikan konstruksi di sini.
Itu juga akan meninggalkan bayangan psikologis pada Liang Wen, jenis yang akan bertahan selama beberapa dekade. Apakah itu tidak baik? Liang Wen juga sedikit terkejut. Penjual itu sudah membodohinya. Pemandangan di sini sangat bagus. Itu cerah dan luas. Juga nyaman untuk pergi ke pusat kota. Itu juga tidak terlalu mahal. Bagaimana jika rantai modal putus? Ku Zi memelototinya. Itu bukan sesuatu yang harus dibicarakan. Itu murah, tapi seberapa murah sebuah rumah? Teman Liang Wen juga diam-diam terkejut. Gadis ini benar-benar memiliki lidah yang tajam. Manajer real estate dan penjualnya masih di sini, dan dia berkata bahwa mereka tidak dapat menyelesaikannya. Baru pada saat itulah penjual itu tenang dan berdeham untuk memuluskan semuanya. Nona, tidak mungkin rantai modal kita terputus. Bos kami adalah seorang pengusaha kaya dari Hong Kong. Ku Zi tidak tertarik dengan penjelasannya. Bukankah apartemen yang dibeli Liang Wen juga dikembangkan oleh orang kaya? Bukankah itu sama? Yang utama adalah rumah itu terlihat bagus, tetapi lebih baik saat dibangun. Melihat bagaimana Liang Wen telah ditipu, jika akan segera membuang uang bahkan tanpa menggunakan otaknya. Aku masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Aku akan pergi dulu. Kalian terus mengobrol. Senyum tipis muncul di bibir Ku Zi saat dia menarik cucu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para pria yang terkejut itu. Liang Wen pasti tidak akan berani membelinya, jadi dia akan membiarkan mereka mencari tahu sendiri. Kami masih memiliki rumah kami sendiri untuk dilihat, dan itu pasti lebih baik daripada rumah mereka. Setelah itu, Liang Wen tidak mau mendengarkannya apapun yang dikatakan manajer penjualan. Liang Wen memandang rumah itu dengan rakus dan menelan ludahnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Dia tahu bahwa penilaian istrinya benar-benar dapat dipercaya. Terkadang ia merasa otaknya sendiri tidak setajam istrinya. Teman Liang Wen melihatnya seperti itu dan tentu saja merasa tidak nyaman. Dia berada dalam dilema tetapi masih tidak membelinya. Namun, pengaturan manusia mungkin untuk melompat menuju azab seseorang dan mempelajari jalan yang sulit. Liang Wen tidak bisa melepaskannya dan merasa kesal untuk waktu yang lama. Sambil makan dan tidur, dia hanya bisa menghela nafas memikirkan tidak membeli rumah yang bagus ini. Ku Zi melihat ini dan mencibir di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menghela nafas jika dia membeli rumah ini. Beberapa bulan kemudian, teman Liang Wen tiba-tiba menelepon. Suara di ujung sana bergemuruh dan bergetar. Ku Zi bisa mendengarnya dari jauh. Liang Wen, kata-kata istrimu benar-benar akurat. Apa yang salah? Pikiran Liang Wen masih berputar, tapi Ku Zi sudah menebak sebagian besar situasinya. Apakah kamu masih ingat rumah yang kita lihat? Rantai modal terputus. Tiba-tiba rusak. Pemilik bahkan pergi untuk membuat keributan hari ini, tetapi sekelompok orang tidak berguna. Mereka hanya keras kepala, bagaimana Liang Wen bisa lupa? Ingatannya telah diencerkan, tetapi sekarang setelah dia menyebutkannya, dia mengingatnya lagi. Benar-benar, dia masih tidak percaya. Ia merasa ini semua adalah mimpi. Apakah kamu pikir aku akan bercanda? Anda harus berterima kasih kepada istri Anda dengan benar. Dia terlalu saleh. Liang Wen berbalik untuk melihat Ku Zi. Dia sedang mengganti popok sisi di kamar tidur sambil menyenandungkan sebuah lagu. Liang Wen tiba-tiba merasa harus mendengarkan kata-kata istrinya. Jika dia benar-benar membelinya, dia mungkin akan duduk bersama sekelompok pemilik sekarang, mendiskusikan bagaimana mendapatkan kembali rumahnya. Pada saat itu, semua rencana harus diubah lagi. Memikirkannya saja membuatnya sakit kepala. Dia hanya merasa sangat bersyukur dan iri pada istrinya. Penilaiannya jauh lebih baik daripada penilaiannya. Kalau saja dia memiliki setengah dari wawasan Ku Zi, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia pasti akan menjadi bos beberapa kali lebih besar dari dia sekarang. Hei, Liang Wen, aku melihat rumah baru-baru ini, dan itu juga komunitas kelas atas. Bawa serta istrimu. Pihak lain bertanya ragu-ragu. Tentu saja, Liang Wen tahu bahwa dia sedang mencari Ku Zi. Dia menjawab tanpa daya, saya harus bertanya apakah dia bebas. Istri Anda sibuk dengan kariernya.
Dia bukan orang biasa. Pihak lain terkejut. Benar, Kuzi sangat kuat sekarang. Liang Wen merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Setelah menutup telepon, dia tersenyum dan bertanya kepada Kuzi, temanku mengundangmu untuk melihat-lihat rumah. Apa Anda tidak sibuk? Kuzi sedang melipat pakaian dan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Aku bebas besok pagi. Keesokan harinya, Kuzi berdandan dengan cermat. Mata Liang Wen sedikit bingung saat melihatnya. Terlebih lagi, saat Kuzi berjalan di sampingnya, dia tidak terlihat seanggun dirinya. Saat temannya melihat Kuzi, pria itu langsung memasang ekspresi rendah hati dan sopan. Nyonya Liang, apa pendapatmu tentang rumah ini? Apakah itu terlihat bagus? Itu juga sebuah bungalow kecil. Itu dicat dengan warna krem dan memiliki gaya barat. Itu terlihat cukup bagus. Kuzi melihatnya dengan hati-hati dan mengangguk. Penampilannya benar-benar sempurna. Bisakah saya membelinya? Pihak lain tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia menggosok tangannya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu lihat? Tentu saja, masih banyak hal yang bisa dilihat. Sudut bibir Kuzi sedikit melengkung. Dia jelas seorang pengusaha, tetapi dia menolak untuk memikirkan lebih banyak tentang masalah sebesar itu. Dia percaya apa yang dikatakan orang lain. Bukankah dia terburu-buru untuk melompat ke dalam lubang? Selain rantai modal, itu juga tergantung pada apakah lingkungannya adalah distrik sekolah, lingkungannya, apakah di pinggir jalan, dan sebagainya. Jika Anda tidak mempertimbangkannya dengan hati-hati, nilai rumah tidak akan terjaga. Tidak nyaman untuk ditinggali, dan itu akan membuang-buang uang. Kuzi memberitahu mereka satu persatu, dan manajer penjualan mau tidak mau memberi mereka acungan jempol. Sangat jarang memiliki pelanggan yang berpikiran jernih. Biasanya, orang akan datang ketika mereka membutuhkannya. Begitu mereka mendengar begitu banyak manfaat, mereka akan buru-buru membelinya tanpa pikir panjang. Saat Kuzi pertama kali datang hari ini, dia sudah merasakan temperamen wanita ini luar biasa. Sekarang dia melihatnya, itu memang luar biasa. Dia tidak bisa menahannya lagi. Poin mana? Yang dia sebutkan bukan kelemahan. Namun, pikiran semua orang terperangkap oleh penampilan rumah itu, dan mereka tidak memikirkan detail lainnya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus merespon. Liang Wen merasakan kebanggaan dalam kesunyian. Kuzi adalah penasihat profesional. Mereka harus pergi ke rumah Pastor Liang seperti biasa selama festival Qingming. Bibi Hui sudah sibuk sejak pagi. Dia juga harus kembali ke kampung halamannya. Dia dengan hati-hati membungkus cadangan susu sisi dalam keranjang kecil dan menutupinya dengan kantong es. Dia mengisi termos besar dengan air panas dan memeriksanya berulang kali untuk memastikan tidak bocor sebelum dia menyerahkannya kepada Kuzi. Ini adalah makanan sisi. Ketika saatnya tiba, dia akan langsung mengeluarkan susu dan memanaskannya dalam termos. Bibi Hui harus menempuh perjalanan jauh dan harus naik kereta. Dia harus pergi lebih awal. Saat hendak berangkat, Sisi terbangun. Sisi membuka tangannya dan minta digendong. Hati Bibi Hui sakit untuknya. Dia melemparkan semua tas besar dan kecil di tangannya ke bawah dan mencium wajah kecil Sisi. Nenek akan segera kembali. Kamu bisa pulang bersama ayah dan ibu untuk melihat kakek. Sisi memiringkan kepala kecilnya. Dia belum pernah mendengar kata ini sebelumnya. Kemana kita akan pergi? Cucu menggosok matanya saat dia bertanya. Saat itu baru pukul 7. Tetapi ibunya sudah bangun, dan neneknya akan keluar. Kuzi masih memiliki banyak hal untuk ditangani, dan dia tidak tahu hadiah apa yang harus diberikan kepada Pastor Liang. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan cucu, jadi dia hanya menepuk pantatnya. Ayo kita ke rumah kakek. Gosok gigimu dan tunggu di mobil. Nyatanya, cucu masih sedikit melawan. Dia cemberut dan mengerutkan kening saat dia duduk di kursi belakang untuk menemani adiknya, memikirkan berbagai hal tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang salah? Kuzi menemukan ekspresinya sedikit lucu. Dulu, burung pipit kecil ini selalu berbicara begitu dia masuk ke dalam mobil. Apa yang terjadi hari ini? Aku tidak ingin pergi, bisik cucu ke telinga Kuzi. Kakek tidak menyukaiku. Liang Wen juga ada di sana.
jadi dia tidak berani mengatakan apapun di depannya. Kakek dan nenek tiri sangat menyukaimu, katanya. Apakah kamu ingat ketika kamu tampil di atas panggung, kakek juga datang menemuimu? Apakah kamu ingat? Itu adalah pertunjukan hari anak di kelas 1. Cucu awalnya berada di posisi kedua saat itu dan tahu dia pantas mendapatkan posisi pertama. Dia tahu penampilannya pasti akan lebih baik daripada tempat pertama, tetapi bibi temannya sedang duduk di panel juri, jadi teman satu mejanya mendapat tempat pertama. Kakeknya baru datang saat upacara penghargaan akan segera berakhir. Ketika guru di panel juri melihat kakeknya, dia berdiri dan menarik cucu ke depan. Dia bahkan membungkuk kepada kakeknya. Maaf, saya benar-benar tidak tahu itu adalah cucu Anda. Tentu saja, cucu ingat ini. Dia tahu betul mengapa guru tersenyum padanya dengan panik dan mengapa dia tidak mendapat tempat pertama. Dia hanya tidak mengatakan apa-apa. Dan ada nenek tiri. Dia selalu tersenyum pada cucu, tapi dia jarang berbicara dengan cucu. Tapi dia punya banyak hal untuk dikatakan kepada sepupunya, Xiao Yi. Ketika cucu dan Xiao Yi bertengkar ketika mereka masih kecil, ibu tirinya selalu membujuk Xiao Yi terlebih dahulu. Saat itu, Xiao Yi masih gagap saat berbicara. Memikirkannya, cucu benar-benar tidak yakin. Dia benar-benar tidak tahu apa yang begitu baik tentang dirinya. Liang Wen tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan. Tapi Ku Zi mengetahuinya dengan sangat baik. Itu karena Liang Jie menginginkan uang untuk membeli rumah baru. Itu adalah musim yang sibuk baru-baru ini, dan dia harus menjalankan banyak pekerjaan, jadi semua uang yang dia peroleh diperoleh dengan susah payah. Ku Zi ingat bahwa di masa lalunya, Liang Wen diam-diam memberinya uang. Dia terlalu malu untuk mengatakannya, dan Ku Zi harus melihat-lihat akun untuk mencari tahu. Liang Wen memberinya sebanyak yang diminta Liang Jie untuk pertama kalinya. Tidak lama kemudian, dia datang untuk meminta kedua kalinya, dan Liang Wen memberinya tambahan 20.000 yuan sebelum dia berhenti. Rumah terakhir yang dibelinya berada di lokasi yang buruk. Dia hanya tinggal di sana selama beberapa tahun dan berjuang untuk pindah. Saat mereka sampai di rumah Pastor Liang, Liang Jie dan yang lainnya sudah sampai. Cucu dengan sopan menyapa nenek tirinya terlebih dahulu, lalu menyapa Liang Jie. Liang Jie tertawa berlebihan. Iya, bagus. Cucu kami sangat cantik. Nenek tiri masih tersenyum saat dia memberi isyarat pada cucu untuk memakan permennya. Cucu tahu dia tidak akan mengatakan apapun padanya, tapi dia harus melalui prosesnya. Ini adalah kesopanan, seperti yang dikatakan ibunya. Dia dengan lembut mengambil permen itu dan berlari ke kamar kakeknya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Xiao Yi duduk di pangkuan kakeknya, bertingkah genit padanya, ingin menceritakan sebuah kisah padanya. Cucu mengerutkan bibirnya dan memutar matanya di dalam hatinya. Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih belum bisa membaca sendiri. Namun, dia tetap menyapa kakeknya dengan manis, "Halo, kakek." Pastor Liang menjawab dengan samar. Kemudian, dia memberitahu Xiao Yi sebuah cerita seolah-olah cucu mengganggu mereka. Senyum tipis kemenangan muncul di wajah Xiao Yi. Cucu merasa sedikit sedih, dan matanya menjadi merah. Dia menggosok tangannya dan menatap kakeknya, merasa sedikit tersesat. Namun, dia hanya kembali setahun sekali. Dia hanya harus bersikap sesopan mungkin. Dia tidak ingin orang tuanya berpikir bahwa dia tidak peka. Cucu duduk di sofa di sudut dan menunggu kakeknya selesai membaca cerita Yi. Dia ingin memberitahu kakeknya bahwa dia pernah tampil di TV. Meski belum disiarkan, dia pasti lebih baik dari Yi. Dia seumuran dengan cucu, hanya beberapa bulan lebih muda darinya. Namun, dia masih tidak tahu cara menyikat gigi atau memakai pakaiannya sendiri. Dia hanya tahu bagaimana menangis ketika dia menemukan sesuatu. Dia bahkan tidak memiliki sertifikat, apalagi tampil di televisi. Namun, orang dewasa di sini sangat menyukai Yi. Tidak hanya kakek tetapi bahkan nenek tiri menyukai Xiao Yi. Mereka selalu meminta cucu untuk mengalah pada Xiao Yi. Cucu tahu bahwa sebagai kakak perempuan, dia pasti akan mengalah pada adik perempuannya. Namun, kakek neneknya terus menyebutkannya seolah-olah dia adalah pelayan sang putri. Dia tidak ingin menjadi pelayan. Dia masih putri kecil dari orang tuanya.
Kakek menggendong Yi dan menunjuk ke buku itu. Dia membaca kata-kata itu satu persatu. Liang De tidak memakai kacamata jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas dengan matanya yang menyipit. Pendengarannya juga tidak bagus, tapi dia pasti bisa melihat cucu. Dia hanya tidak mau menerimanya. Namun, cucu sedang duduk tegak, dan wajahnya memerah. Itu membuat hati seseorang melembut, dan Liang De merasa tidak enak. Dia memberi isyarat agar cucu duduk dan mendengarkan cerita bersamanya. Dia kebetulan menjatuhkan Yi. Kakinya sudah lama mati rasa karena tekanan, jadi bagus baginya untuk menggerakkannya. Kakek, tolong lanjutkan. Yi mengeluarkan suara imut dan bertingkah genit di pelukan Liang De. Apa yang terjadi setelah Cinderella kehilangan sepatunya? Xiao Yi, tunggu sebentar. Kakak cucu juga ada di sini. Ayo sapa dia, oke. Liang De menggaruk hidung Xiao Yi dan tersenyum penuh kasih sehingga kerutannya dipenuhi dengan cinta. Cucu belum pernah melihatnya tersenyum padanya seperti ini sebelumnya, tetapi karena kakeknya memintanya untuk duduk di sana, dia dengan patuh duduk. Namun, kaki Xiao Yi mendarat di sofa sebelum dia sempat duduk dan hampir mengotori gaun baru cucu. Cucu mengerutkan kening dan menatap Xiao Yi. Namun, Xiao Yi juga mengerutkan kening dan mengendus. Itu langsung melingkarkan lengannya di leher Liang De dengan air mata berlinang. Kakek, aku tidak ingin cucu duduk di sini. Apa yang salah? Liang De membujuk Xiao Yi sambil memberi isyarat agar cucu duduk di sofa. Dia kakak perempuan. Dia kotor. Dia tidak mandi. Xiao Yi mencubit hidungnya dan berteriak. Ketika cucu masih muda, dia minum obat China untuk jangka waktu tertentu. Untuk waktu yang lama, tubuhnya berbau obat. Ketika Xiao Yi melihatnya, dia menutup hidungnya dan lari jauh. Cucu sudah lama sedih karena ini. Xiao Yi awalnya mengira cucu akan pergi mencari orang dewasa dengan air mata berlinang seperti sebelumnya. Pada akhirnya, cucu melompat dari sofa, memelototinya, dan berkata, "Aku tidak kotor. Apakah Anda tidak malu berbicara buruk tentang orang lain?" Xiao Yi sangat ketakutan sehingga dia tertegun. Wajah Liang De juga langsung tenggelam. Mengapa kamu berbicara dengan kakakmu seperti itu? Liang De mengangkat suaranya. Xiao Yi melihat bahwa Liang De mendukungnya dan berteriak sekuat tenaga, "Liang Chu, kamu jelek dan galak." Cucu tidak takut padanya. Dia tidak memiliki banyak kesan tentang Liang De, dan Liang De bahkan tidak melihat cucu ketika dia kembali sesekali. Dia masih mendapat dukungan ibunya. Sekarang, paling-paling, dia akan memiliki kakek baru, sama seperti bagaimana dia akan memiliki nenek baru. Tidak ada yang perlu ditakuti. Cucu berdiri dan mengatur pikirannya. Dia kemudian mendaftarkan item satu persatu untuk Xiao Yi. "Dong Yi, nama belakangmu bukan Liang. Aku anak di rumah ini. Sebagai tamu, Anda tidak boleh berbicara omong kosong. Hati-hati, atau aku akan membuatmu enyah." Siapa yang mengajarimu mengatakan itu? Bibir Liang De bergetar karena marah. Namun, cucu tidak peduli padanya. Dia harus meyakinkan Xiao Yi. "Juga, lihat seberapa gemuk dirimu. Kaulah yang jelek dan galak, memarahiku." Cucu. Liang De gagal menghentikan burung pipit kecil ini. Setelah cucu selesai berbicara, dia senang dengan apa yang dia katakan. Dia merasa dia seperti ibunya, yang mengungkapkan pikirannya secara langsung. Keren sekali. Dia tidak ingin tinggal dan melihat ekspresi mereka. Ia segera berlari keluar kamar. Di belakangnya, tangisan Xiao Yi memekakkan telinga. Cucu buru-buru berlari ke sisi ibunya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketika Kuzi melihat keringat di wajahnya dan matanya yang berbinar, dia menduga bahwa dia pasti telah melakukan sesuatu yang besar. Di masa lalu, pada jam seperti ini, Kuzi akan datang sendirian dan pergi dengan wajah penuh debu dan minyak. Liang Jie bahkan mengkritiknya, jadi dia tidak akan bersenang-senang. Seperti biasa, mereka seharusnya makan siang bersama, tetapi ketika Liang Jie melihat Kuzi berpakaian sangat indah dan mendengar bahwa dia telah membuka perusahaan besar, dia memujinya dan tidak membiarkannya melakukan pekerjaan apapun. Dia mengambil semua pekerjaan dan berbicara dengan sopan seolah-olah Kuzi adalah atasannya. Terakhir kali dia pergi untuk meminta uang, dia bilang dia tidak bisa mengambilnya setelah pinjamannya lunas,
tapi sekarang seharusnya baik-baik saja, kan? Dia masih ingin Kuzi memberi Xiao Yi lebih banyak paket merah. Apakah kamu pergi mencari kakekmu? Kuzi berbisik ke telinga monyet kecil itu. Cucu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, seperti anak ayam kecil yang sedang mematuk nasi. Dia menarik Kuzi ke bawah dan berbisik di telinganya, aku bahkan bertengkar dengan Yi. Bertengkar. Kuzi merasa itu tidak bisa dipercaya. Cucu jarang bertengkar dengan orang lain di masa lalu. Sejak cucu masih muda, Kuzi telah menanamkan dalam dirinya gagasan bahwa perempuan tidak boleh terlalu jahat. Akibatnya, meskipun cucu memiliki karir yang menjanjikan setelah dewasa, dia terus-menerus diintimidasi oleh orang lain di masyarakat. Satu orang akan memanfaatkannya, dan beban kerjanya akan menjadi pekerjaan dua orang. Dia hanya akan mengeluh dan tidak marah. Cucu mulai mengeluh kepada Kuzi. Awalnya, dia merasa sedikit sedih, tetapi saat dia berbicara, dia mulai gelisah. Bu, ayo cari kakek baru juga. Cucu berkedip pada Kuzi dengan harapan di matanya. Rasanya seperti punya nenek baru. Aku mulai merindukannya. Kuzi tertawa sangat keras hingga perutnya sakit. Dia mencubit wajah kecil cucu. Pertama, cucu kami mengungkapkan perasaannya saat dia melihat sesuatu yang tidak adil. Ini layak dipuji. Namun, kita harus berdiskusi dengan ayah tentang mengubah kakek. Cucu juga ingin mengatakan jika akan membutuhkan banyak uang untuk mendapatkan kakek baru, dia bersedia menyumbangkan sebagian dari uang paket merahnya. Saat itu, dia akan memberitahu Yi bahwa kakeknya jauh lebih baik daripada Liang De. Kakek baru seharusnya tidak hanya pandai bercerita, tetapi dia juga akan bermain dengannya. Dia sebaik yang dia bisa tapi tidak baik untuk Yi. Cucu sudah bisa membayangkan betapa marahnya Xiao Yi. Dia merasa bangga di dalam hatinya, dan kemarahan itu hilang seketika. Tetapi pada saat ini, Liang Jie meninggikan suaranya dan berteriak, saatnya makan. Cucu ditarik kembali dari fantasinya. Mereka masih harus menghabiskan makanan mereka sebelum bisa kembali, jadi mereka harus tinggal sedikit lebih lama. Alis cucu berkerut lagi. Ada si cake hari ini. Kuzi mengingatkannya. Cucu langsung diisi lagi. Dia berlari ke ruang tamu dan melihat wajah Yi menangis ketika dia membuka pintu. Cucu memutar matanya di dalam hatinya. Dia mulai berakting lagi. Begitu Xiao Yi melihat cucu, dia menangis dan terisak. Dia membenamkan dirinya dalam pelukan Liang Jie. Ini Liang Chu. Dia mengatakan bahwa saya adalah orang luar di keluarga Liang. Ketika orang dewasa mendengar ini, mereka secara alami tidak bisa menjaga wajah tetap lurus. Bagaimana Liang Jie bisa menelan amarahnya? Dia segera berdiri dan mencoba menggunakan tinggi badannya untuk mengintimidasi cucu. Cucu, apakah kamu mengatakan itu? Apa ibumu mengajarimu mengatakan itu? Cucu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan padanya dengan serius, nama belakangnya adalah Dong. Apakah kamu tidak tahu itu? Ini mengenai titik sakit Liang Jie. Xiao Yi bukanlah nama belakangnya. Dia sudah mulai mencari orang untuk mengubah nama keluarga Xiao Yi. Namun, dia tidak dapat menemukan siapapun. Dia juga cemas. Ketika anak itu mengatakan ini, dia merasa tidak ada perlindungan untuknya, dan dia sudah menginjak kakinya dengan marah. Namun, melihat penampilan glamor Kuzi, Liang Jie tidak bisa marah. Dia menggertakkan giginya dan menggeram pada cucu, kami adalah keluarga, kau dengar aku. Ah! Ketika cucu melihatnya menatap Kuzi, dia diam-diam bahagia. Jadi, dia juga takut pada ibu. Dia menutupi telinganya, membuat wajah padanya dan Xiao Yi, yang menatapnya dari samping, dan lari. Mereka sama dengan ibu tiri dan kakak perempuan Cinderella. Mereka semua adalah orang munafik, dan cucu tidak mau bermain dengan mereka. Tentu saja suasana di meja makan itu tidak enak. Tidak hanya itu tidak baik, tetapi juga sangat menyiksa. Liang Jie memasang wajah masam dan tidak mengatakan apa-apa. Xiao Yi terbatuk beberapa kali dari waktu ke waktu dengan nada terisak. Liang De juga tidak mengatakan sepatah kata pun dan menatap Liang Wen dengan wajah datar. Hanya ibu tirinya yang tersenyum dan memasukkan makanan ke dalam mangkuk semua orang. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada agen kecantikan yang berkembang dengan baik pada saat itu,
Kuzi akan benar-benar berpikir bahwa dia pergi untuk mendapatkan suntikan racun brutal. Wajahnya kaku, dan itulah sebabnya dia bisa tersenyum begitu lama. Liang Wen adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya, tapi dia tidak punya pilihan. Dia berdehem dan menyenggol Kuzi. Kuzi segera mengerti. Dia juga tahu bahwa cucu mungkin telah menyinggung orang dewasa, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi tidak baik menguliahi dia. Kuzi mengangguk, tapi dia tertawa di dalam hatinya. Bahkan kamu, Liang Wen, ada saat-saat ketika kamu ditindas oleh begitu banyak orang. Namun, Kuzi tidak akan memarahi cucu, meskipun itu hanya untuk pertunjukan. Dia menepuk kepala cucu dan berkata kepada Liang De, "Ayah, kamu tahu. Cucu kami ada di TV. Dia bintang kecil sekarang." Ekspresi Liang De santai. Dia masih sedikit terkejut. Kenapa aku tidak melihatnya? Lagi pula, Liang Chu adalah anggota keluarga Liang, dan tampil di TV bisa dianggap membawa kemuliaan bagi keluarga. Itu diambil di stasiun TV terbesar di kota Jiang. Kami sudah melihatnya di Jiangcheng TV. Mungkin perlu beberapa saat untuk mencapai tempat kecil seperti ini. Apakah kamu tahu? Dia berakting dengan bintang besar. Kuzi tahu bahwa drama cucu tidak akan disiarkan untuk sementara waktu, tapi dia pasti tidak berbohong. Rekan cucu jelas merupakan bintang besar. Ketika dia memikirkan hal ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Xiaoyi mendengus. Dia memutar matanya ke arah cucu, lubang hidungnya menghadap ke langit dan menghembuskan napas. Meskipun Liang Jie tidak senang, tapi dia masih harus menanggapi sejak Kuzi berbicara. Perusahaan kecilnya telah menurunkan gajinya baru-baru ini, dan dia tidak ingin kehilangan paket merah Kuzi. Ah, benar, aku juga melihat cucu kita. Dia cantik dan kuat, bibi juga ingin meminta tanda tanganmu. Mata Xiaoyi membelalak, bahkan ibunya berpihak pada cucu yang bau ini. Melihat putri sulungnya begitu bahagia, Liang De akhirnya tersenyum. Mengapa kamu tidak memberitahu kakek sebelumnya? Cucu cemberut. Orang dewasa benar-benar sulit dimengerti. Dikatakan bahwa anak-anak dapat mengubah wajah mereka seperti membolak-balik buku. Siapa di antara mereka yang tidak bisa mengubah wajah mereka lebih cepat dari adik perempuannya? Kue siba di atas meja sudah terlalu digoreng. Itu hitam dan keras, dan dia tidak bisa menggigitnya. Dia memasukkan nasi ke dalam mulutnya, berencana untuk bersembunyi di dalam mobil bersama saudara perempuannya dan menjauh dari mereka setelah dia selesai makan. Nenek juga akan kembali malam ini, dan mereka bisa makan kue siba buatannya bersama. Kuzi tahu bahwa Liang Jie ada di sini untuk meminta uang begitu dia melihatnya. Liang Wen selalu ingin memberikan sejumlah uang kepada Xiaoyi. Meski disebut paket merah, dia sudah memberikannya padanya selama tahun baru. Nyatanya, jumlah yang dia berikan padanya beberapa kali lebih banyak daripada uang paket merah. Dia berharap Xiaoyi dapat menggunakan uang ini untuk meningkatkan taraf hidupnya. Setelah dia dewasa, sejumlah uang ini diberikan langsung kepada Xiaoyi saat dia menikah. Liang Wen jauh lebih murah hati padanya daripada dia dan anak-anaknya. Namun, Xiaoyi tidak memiliki hati nurani. Dia menjadi generasi kedua yang kaya dengan mengandalkan Liang Wen dan bahkan menyediakan streaming langsung. Tentu saja, ini adalah cerita untuk masa depan. Dia masih muda sekarang, tapi Kuzi sudah bisa melihat keserakahan di matanya. Bahkan saat mereka hendak pergi, Kuzi tetap tidak mengeluarkan apapun. Dia bahkan tidak membawa tasnya, dan sakunya rata. Liang Jie cemas dan dengan cepat mendorong Yi keluar. Ucapkan selamat untuk bibi. Cucu menjulurkan kepalanya. Bukankah kamu mengatakan itu saat tahun baru? Xiaoyi menatap cucu dan memutar matanya. Dia ingin pergi tetapi dihentikan oleh Liang Jie. Liang Jie tersenyum tebal dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia diinterupsi oleh Kuzi. Tidak apa-apa. Jangan memaksa anak. Selamat untukmu juga. Terima kasih, Xiaoyi. Bibi mengerti. Itu dia. Liang Jie tertegun di tempat. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil paket merah. Kuzi tidak mengatakan sepatah kata pun dan pergi begitu saja. Dia melihat Liang Jie berteriak histeris pada Yi dari kejauhan. Cucu, katakan yang sebenarnya pada ayah. Apa yang kamu katakan kepada kakek hari ini?
Nada Liang Wen dingin. Cucu dengan patuh mengatakan yang sebenarnya. Liang Wen tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Seperti yang diharapkan, itu semua karena kamu. Tidak apa-apa, cucu menepuk dadanya. Dia merasa bahwa dia sangat kuat sekarang dan bisa melindungi dirinya dengan baik. Dia tidak menderita kerugian apapun. Kuzi merasa sayang untuk kembali ke kota sekarang. Jarang baginya untuk kembali, jadi dia harus memutuskan semua pikirannya. Ketika dia kembali ke kota, dia akan selalu memikirkannya, yang akan membuat tidak nyaman. Dia ingin kembali ke rumah Huang Qing dulu untuk melihat situasi di rumah. Meskipun dia dan Huang Qing berada di akhir pertengkaran mereka, dia masih ingin melihat Kujun dan Kuken. Meskipun Kujun tidak terlalu peduli padanya, setidaknya dia tidak memperlakukannya separah Huang Qing. Di masa lalu, mereka terbiasa menghabiskan banyak uang. Dia tidak kembali untuk tahun baru, jadi tidak diketahui apakah mereka punya uang untuk dibelanjakan. Jika tidak, dia akan memberi mereka sedikit. Berbicara secara logis, dia seharusnya sudah menikah saat ini di kehidupan sebelumnya. Kuzi menghitung bahwa dia akan menikah pada bulan Juni. Dia masih ingat istrinya 4 atau 5 tahun lebih muda darinya. Sebelum mereka menikah, Huang Qing bahkan memujinya, mengatakan dia berbudi luhur, pandai berbicara, cantik, dan muda. Dia juga sering membandingkannya dengan Kuzi, dan ketika dia melakukannya, dia dipenuhi amarah. Namun, setelah melahirkan sang anak, wanita ini seolah berubah menjadi sosok yang berbeda. Dia memiliki mulut yang berbisa, dan kata-katanya tidak bisa dimaafkan. Dia mengkritik Kuken setiap hari. Saat itu, hati Huang Qing sakit, dan dia memaksa Kuken untuk bercerai. Bagaimana mungkin Kuken bersedia? Namun, di bawah bertahun-tahun kasih sayang Huang Qing, pendapatnya sendiri telah lelah sampai-sampai dia tidak memilikinya sama sekali. Ketika wanita itu pergi, dia juga membawa putri mereka bersamanya. Liang Wen menjentikkan jarinya di depan Kuzi. Apa yang Anda pikirkan? Apa menurutmu kita harus membawa pulang 2 kotak susu? Kuzi tertawa. Tidak, itu akan cepat. Saya akan pergi setelah percakapan singkat. Itu bukan kalimat. Itu adalah sejumlah uang. Dia sebenarnya ingin lebih sering melihat Pengsi. Akan seperti apa dia sekarang jika dia tidak mendapatkan anak itu terakhir kali. Saat mobil tiba di pintu masuk, Kuzi menyuruh Liang Wen dan anak itu untuk menunggu di dalam mobil saat dia keluar. Pintunya terkunci, jadi mereka mungkin keluar. Itu bagus karena ada kedamaian dan ketenangan di sekelilingnya, dan Kuzi menghela nafas lega. Dia melihat ke jendela. Lantainya masih bersih, dan banyak cangkang biji melon yang pecah di atas meja kopi. Ada biskuit dan permen di dalam keranjang. Sepertinya mereka baik-baik saja. Hati Kuzi akhirnya tenang. Kemudian, dia berpikir sejenak dan langsung pergi ke rumah tetangga. Orang yang membukakan pintu untuknya adalah Ibu Pengsi. Mata wanita tua itu sudah kabur, tapi dia masih mengenali Kuzi setelah sekian lama. Oh, Zizi. Dia mungkin pernah mendengar tentang rencana Pengsi saat dia melihat Kuzi dengan ekspresi bingung. Sekali melihat Kuzi, dan dia tahu Pengsi sedang bermimpi. Bagaimana mungkin dia bisa membeli anak darinya? Di mana Pengsi? Kuzi sebenarnya punya berita. Dia telah mendengar dari kerabatnya bahwa suami Pengsi melecehkannya. Dia tidak hanya memukulinya hitam dan biru, tetapi dia bahkan memaksanya untuk menceraikannya. Dikatakan bahwa itu karena suaminya berselingkuh dengan wanita lain dan wanita itu akan memiliki anak, itulah sebabnya dia sangat kejam terhadap Pengsi. Dia di kota menjalani kehidupan yang baik. Wajah wanita tua itu berseri-seri. Dia tinggal di rumah besar tapi terlalu sibuk dengan pekerjaan. Dia bahkan tidak kembali untuk Qingming. Kuzi mengerutkan kening dan memikirkannya. Apakah ada perusahaan yang tidak memberikan hari libur? Namun, dia masih penasaran dengan Pengsi. Apakah dia masih tidak bisa punya anak? Dia tidak bisa. Apa gunanya menangis dan membuat keributan? Sudah cukup baik selama pria itu mencintainya. Wanita tua itu menyeringai, memperlihatkan giginya yang bengkok. Dia bahkan mengatakan akan membawaku ke kota 2 hari yang lalu. Tapi aku tidak akan pergi.
Pengsi seharusnya mengeluh tentangku, kotak obrolan wanita tua itu tidak pernah ditutup sejak dia mulai berbicara. Hanya Kuzi yang merasa semua ini menyedihkan. Kejahatan beberapa orang terukir di tulang mereka dan tidak terlihat di permukaan. Kuzi tahu orang seperti apa suami Pengsi itu. Dalam kehidupan masa lalunya, jika dia tidak melihat Pengsi penuh luka, dia tidak akan percaya bahwa pria ini akan melakukan hal seperti itu. Dia adalah seorang dokter, tetapi dia menggunakan segala macam hal untuk memenjarakan Pengsi. Pengsi selalu dengan naif percaya bahwa dia dicintai atau bahwa dia akan dicintai jika dia melakukan apa yang dia minta darinya, tetapi pada akhirnya, dia dihina habis-habisan tanpa sedikit pun martabat. Pantas saja Sisi tidak mau dekat dengannya. Dia bisa digambarkan sebagai binatang buas di kulit manusia. Bahkan dengan Sisi, pernikahan mereka masih sama. Itu tidak ada hubungannya dengan anak itu, tetapi Pengsi tidak mengerti. Sekarang wanita ini tidak lagi memiliki hubungan dengannya, Kuzi masih merasa bahwa dia terlalu menyedihkan. Dia dan Pengsi sebenarnya memiliki situasi yang sama. Mereka hanyalah orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan cinta, tetapi Kuzi sekarang bukan lagi orang yang menyedihkan. Dia kembali ke mobil. Liang Wen telah lama menunggu dengan tidak sabar. Kamu mau pergi kemana? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan selesai sebentar lagi? Sisi sudah bangun. Kuzi tersenyum. Aku pergi menemui seorang kenalan. Sayangnya, dia tidak ada di sini. Saat Mei mendekat, cucu mulai bahagia. Ulang tahunnya akan datang. Namun, Kumiao dan Liang Wen sedang sibuk. Kumiao telah menerima pesanan besar dan sering harus bekerja sampai larut malam. Saat itu, cucu akan tertidur. Belum lagi Liang Wen. Dia tidak hanya melakukan perjalanan bisnis, tetapi dia juga harus menerima telepon dari Xiao Gu setelah dia kembali ke rumah. Dia sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk makan. Cucu merasa sudah lama tidak berbicara dengan orang tuanya. Keduanya selalu terburu-buru untuk keluar dan kemudian diam-diam kembali ke rumah, seperti Superman yang menyelamatkan dunia. Tapi ulang tahun cucu akan segera tiba. Dalam hatinya, ini adalah hari yang penting. Cucu tidak tahu apakah orang tuanya mengingat hari ulang tahunnya, tapi dia yakin mereka akan memberikan kejutan untuknya. Mereka pasti akan memintanya untuk mengundang teman-temannya ke rumah mereka sebagai tamu, tapi dia tidak punya waktu untuk mengatakannya sekarang. Cucu merasa jika dia mulai mengundang teman-temannya beberapa hari sebelumnya, itu akan menghemat waktu orang tuanya. Oleh karena itu, dia mulai mengundang teman-teman baiknya di kelas lebih awal. Anak-anak yang diundang sudah mulai menyiapkan hadiah untuknya. Cucu merasa dia adalah putri kecil paling bahagia di dunia. Dia juga linglung di kelas dan mau tidak mau berbagi rencana ulang tahunnya dengan teman satu mejanya. Dia ingin semua anak yang datang untuk merayakan ulang tahunnya bersamanya makan kue buah 2 lapis dengan uang saku yang telah dia tabung sejak lama. Dia ingin membeli semua jenis buah agar semua orang bisa makan buah yang mereka sukai. Pada akhirnya, guru melihatnya melakukan sesuatu dan menunjuknya sebagai hukuman. Seusai kelas, guru Lu menyodok meja cucu dan memintanya berbicara di kantor. Cucu menundukkan kepalanya, tersipu, dan mengikuti di belakang guru Le seperti tikus kecil. Menurut pengamatan guru wali kelas, guru Lu, cucu memang sangat terburu nafsu akhir-akhir ini. Dia selalu linglung di kelas dan sepertinya sudah gila. Namun, pelajaran cucu biasanya cukup bagus, jadi dia tidak akan menghubungi orang tuanya begitu saja seperti ini. Dia ingin berbicara baik dengannya. Dia tidak tahu apa yang salah dengan wanita muda ini baru-baru ini. Cucu, beritahu guru apa yang kamu katakan kepada teman sekelasmu di kelas. Tatapan tajam guru Lu menembus kacamata tebal. Dia masih sangat muda dan lembut kepada anak-anak, tapi dia jelas bukan seorang guru yang mudah diajak bicara. Aku tidak tahu. Cucu menundukkan kepalanya dan menggali di sudut meja. Dia tidak berani mengatakannya, takut guru akan memanggil orang tuanya. Ibunya sangat sibuk baru-baru ini, dan dia berharap ibunya bisa menemaninya setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Ulang tahunnya mungkin akan sulit dirayakan jika dia membuat ibunya marah. Aku bertanya padamu karena aku yakin kamu anak yang baik dan kita bisa menyelesaikan masalahnya. Jika Anda tidak ingin memberitahu saya
saya akan berpikir Anda tidak mau berubah. Dan Anda bukan anak yang baik. Wajah Guru Lu menjadi gelap. Orang yang tidak jujur bukanlah anak yang baik. Rambut cucu berdiri tegak. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan menghindari tatapan Guru Lu. Ulang tahunku sebentar lagi. Saya mengundang sahabat saya untuk merayakan ulang tahun saya bersama saya. Suaranya menjadi semakin lembut, dan cucu berharap dia bisa bersembunyi di bawah lantai. Guru Lu berpikir bahwa ekspresi sedih cucu sedikit lucu. Apa yang salah? Apakah ibu dan ayah tidak mau menemanimu? Cucu mengangguk dan kemudian menggelengkan kepalanya. Saya pikir mereka lupa hari ulang tahun saya. Mereka sangat sibuk. Mata besarnya dipenuhi air mata, dan hidungnya merah. Dia akan menangis. Guru lain di kantor juga mengenali cucu. Awalnya, mereka mengira menyebut murid yang begitu baik itu salah, tetapi setelah mendengar alasannya, mereka merasa bahwa anak itu menyedihkan. Jangan menangis, cucu. Orang tuamu tidak akan melupakan hari ulang tahunmu. Guru bahasa, Guru Lu, tersenyum pada cucu. Kamu harus belajar keras dulu. Jika ada sesuatu, kita bisa bicara setelah kelas. Cucu paling menyukai Guru Lu. Biasanya rok Guru Lu berkibar, dan dia terlihat sangat cantik, seperti putri kecil. Dia selalu ingin berbicara dengan Guru Lu, tetapi hari ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan air mata berlinang dan tidak mengatakan apa-apa. Kembali ke kelas, cucu perlahan berjalan keluar. Dia merasa seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Daripada membiarkan guru memberitahu ibunya, lebih baik mengakui kesalahannya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.